dikatakan bahwa itu abortus, ya. Kita kaitkan dengan abortus. Nah, kalau dia 22 minggu ke atas dan kemudian meninggal, kita sebut sebagai kematian perinatal. Ya, jadi ada nanti adik-adik kalau sudah selesai ada namanya audit maternal perinatal. Berarti mengaudit kematian-kematian ibu dan kematian-kematian bayi yang berada di sekitar usia 22 minggu hingga 1 bulan. Walaupun saat ini di Indonesia kita masih bermain di sekitar 28 minggu, ya, karena kalau 28 minggu di bawah 1 kilo umumnya memang belum terlalu bisa bertahan. Maka kematian perinatal itu melaporkan seluruh kematian 22 sampai 1 bulan usianya, jadi 22 minggu usia kehamilan sampai lahir berarti usia 40 minggu, kemudian sampai bayi itu 1 bulan setelah lahir. Ini perinatal. Semuanya dilaporkan ke suatu aplikasi, ya. Jadi kalau ada kematian dimanapun kematian itu terjadi, langsung perawat atau bidan atau dokter yang melihat kematian itu langsung melaporkan ke aplikasi berdasarkan nik ibunya. Jadi tidak mungkin akan ada 2 laporan, tak mungkin, ya. Jadi hanya ada 1 laporan. Misalnya saya melapor, bidan saya melapor, yang masuk ke pusat data Indonesia itu Pusdatin itu hanya 1 saja. Pusat data nasional itu hanya 1 saja. Nah, sekarang yang 22 minggu dilaporkan, ya semuanya dilaporkan, ada kematian semuanya dilaporkan, tapi yang diaudit, yang ditelaah, yang dilihat itu berkisar antara 28 minggu sampai 1 bulan. Nah, dia di masa setelah bayi lahir, kapanpun dia lahir sampai dia usia 1 bulan, itu kita kenal sebagai transition to extrauterine life. Jadi di sini transisi dari intrauterin, masa janin fetus, ya, ke masa bayi baru lahir itu terjadi pada mungkin detik-detik pertama, kemudian menit-menit pertama sampai beberapa hari, ya. Adaptasi adalah suatu proses, ya, di mana ada seorang bayi itu harus mengatur, ya, kembali dirinya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian adaptasi neonatal itu yang kita tinjau adalah kemampuan untuk mengatur atau menyesuaikan, ya, kehidupan dirinya dengan lingkungan yang baru yang kita sebut sebagai homeostasis. Dan yang kedua, kalau dia tidak bisa mengadaptasikan dirinya, maka kita sebut maladaptasi, berarti dia sakit, dia akan sakit. Berikutnya kita lihat adaptasi itu sebenarnya sangat tergantung dari maturasi, kematangan bayi, ya. Jadi semakin bayi itu usia gestasinya semakin tinggi, semakin matang dia, maka adaptasinya semakin mudah. Kalau nutritional status, semakin status gizi, ya. Status gizi itu maksudnya yang kemarin sesuai masa kehamilan atau kecil masa kehamilan, ya. Pada kurva Lutsenko ketika bayi lahir diplot ke dalam kurva dan ditahu bahwa oh dia kecil masa kehamilan, artinya di dalam rahim dia tidak mendapatkan asupan yang cukup. Kalau waktu lahir diplot ke dalam kurva Lutsenko ternyata dia sesuai masa kehamilan, berarti di dalam rahim dia mendapatkan asupan yang cukup. Nah, status nutrisi yang jelek tentunya mempunyai dampak pada adaptasi yang jelek juga. Kemudian toleransi, kemampuan untuk menerima, ya, atau bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan, itu toleransi, ya, pada makan yang baru. Tadinya dia nggak minum, sekarang dia harus minum, ya, itu adalah toleransi. Sedangkan adaptif
Ini bisa nah, intrauterin to extrauterin life ya tadi sudah saya sampaikan bahwa masa adaptasi ini terjadi pada 6 jam pertama. Jadi kalau kita ragu 6 jam itu kita awasi, kalau di luar negeri dia 6 jam di rumah sakit terus dia boleh pulang. Ini menyangkut suatu proses perubahan fisiologi yang sangat banyak yang menyangkut berbagai organ ya. Dan itu dimulai saat bayi lahir. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Kalau kita lihat di sini, masa adaptasi yang paling pertama itu sebenarnya ada di respirasi tadi ya. Kemudian nanti yang berikutnya ada di glukosa. Nah, kalau bayi mau lahir ya, janin yang dalam kandungan itu dia akan menyimpan glikogen. Glikogen itu simpanan gula, tapi di dalam otot atau di sel-sel hati itu disimpan dalam bentuk glikogen. Dia juga akan melakukan penyimpanan atau menghasilkan protein dan mineral, tapi dia kemudian disimpan. Kemudian dia juga deposisi brown fat ya, sebagai energi sumber energi. Nah, kemampuan ini ya untuk dipakai untuk mempertahankan dirinya pada hari-hari pertama ketika dia sudah terlepas dari plasenta. Ya, jadi dia nanti dia terlepas, dia akan pakai itu semuanya. Jadi kalau bayi itu dia tua ya cukup bulan, karena penyimpanan itu mulai usia 28 minggu ke atas, maka bisa dibayangkan kalau dia 28 minggu dia prematur, dia baru simpan sedikit yang seperti saya sudah sampaikan yang minggu lalu ya. Kalau dia sudah 32 minggu simpanannya lebih banyak. Begitu juga kalau dia sudah 40 minggu pasti lebih banyak lagi. Jadi itu mempengaruhi nanti ya kemampuannya untuk bertahan ketika bayi itu sudah lahir. Jadi kemampuan bertahan ini atau kemampuan beradaptasi dalam kurun waktu 6 jam itu berarti sangat dipengaruhi oleh pertama usia gestasi. Kedua dipengaruhi juga oleh kualitas plasenta. Apakah plasentanya bayi? Plasenta yang letaknya di nempelnya itu di bagian atas atau di samping itu di
dikatakan matang kalau sel-sel tipe 2 dari alveoli sudah bisa menghasilkan surfaktan yang baik, ya, yang cukup, ya. Kalau dia sudah mulai matang, ya, jadi kalau sesuatu yang matang dia mulai manis, ya, misalnya. Ini alveoli yang matang. Kalau dia sudah matang, dia akan menghasilkan sel-sel tipe 2 yang matang, baru dia bisa menghasilkan surfaktan mulai usia 34 minggu. Jadi kalau dia lahir misalnya 28 minggu, berarti surfaktannya masih hampir tidak ada, ya, hampir tidak, masih ada tapi sedikit, ya. Kemudian di dalam alveoli itu, di dalam janin, ya, alveoli itu terisi dengan cairan. Cairan itu berfungsi supaya alveoli tidak kolaps. Nah, diproduksi alveoli itu, diproduksilah cairan itu kurang lebih 20 mili per kilo cairan. Nah, nanti setelah mau mendekati lahir, cairan ini, produksi cairan ini dikurangi oleh tubuh sendiri secara bertahap supaya nanti kalau lahir paru-paru itu tidak terbenam dengan air, ya. Perlu mungkin dikeluarkan tapi tidak perlu terlalu banyak. Nah, itu adalah fungsi-fungsi pematangan. Sebab kompresi, ya, pada saat lahir, maka cairan di dalam paru itu akan keluar dan PaO2 yang sangat rendah, ya, wakil dari pembuluh darah kapiler dan pulmonar itu vasokonstriksi dan akhirnya dia tidak bisa berkembang dengan baik. Nanti kita lihat gambarnya lebih jelas, ya. Nah, ini adaptasi dari paru-paru, ya. Kemudian adaptasi dari jantung. Adaptasi jantung ini berkaitan dengan shunt, ya, ada 3 shunt yang ada di dalam masa janin tapi tidak ada di dalam masa kelahiran. Ini shunt pertama, ya. Jadi ada aliran darah dari plasenta, dia karena darahnya adalah dari plasenta, maka ada namanya venous ductus venosus, ya. Ductus venosus ini masuk dalam vena cava inferior, dia bisa pergi ke ventricle kiri, ya. Bisa ductus venosus. Dia juga bisa masuk lewat bersinggungan dengan vena cava inferior, ya. Kemudian shunt kedua ada di antara atrium kanan dan atrium kiri, di sini tidak terlihat. Yang ketiga adalah ductus arteriosus. Ini ductus arteriosus. Ductus arteriosus melintaskan darah dari arteri pulmonar utama ke sistemik, ya, ke aorta, ya. Jadi nanti gambarnya nggak terlalu bagus, lebih bagus, ya. Jadi ini adalah sebenarnya darah keluar pergi ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, ya. Nah, darah yang keluar pergi ke paru-paru dia berasal dari ventricle kanan, dia membawa darah kotor, ya. Yang ventricle kiri dia ke seluruh tubuh, dia membawa darah bersih. Arteri pulmonar ini satu-satunya arteri yang mengangkut darah kotor. Arteri itu kan mengangkut darah bersih, kecuali arteri pulmonar, ya. Arteri pulmonar mengangkut darah kotor. Arteri pulmonar membawa darah ke arteri pulmonar kanan dan arteri pulmonar kiri, ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Pada masa janin, arteri pulmonar ini mengangkut darah yang cukup banyak, tetapi belum banyak dibutuhkan oleh paru-paru karena paru-paru belum berfungsi dan pembuluh darah di paru-paru masih vasokonstriksi. Jadi dia tahanan di paru-paru tinggi karena ada vasokonstriksi dari pembuluh darah paru, maka tahanan di paru tinggi. Karena tahanan di paru tinggi
dan kemudian dibawa ke ventricle. Nah, maka yang keluar ke sini juga adalah darah yang bersih. Jadi nanti kalau setelah lahir, ketika umbilical dipotong, baru dia akan membawa darah kotor. Ya. Itu adalah ductus arteriosus. Nah, ductus arteriosus ini dalam proses adaptasi dia harus tertutup segera ketika bayi lahir. Dia menyempit karena oksigen di dalam bayi baru lahir itu meningkat. Kadar oksigen meningkat. Kalau kadar oksigen meningkat, maka ductus arteriosus akan mengalami vasokonstriksi. Ya. Tetapi kalau misalnya bayinya megap-megap, ya tidak bisa mendapatkan nafas yang baik, maka ductus arteriosus akan tetap terbuka. Nah, ductus arteriosus yang tetap terbuka karena tidak ada oksigen yang cukup, ataukah karena memang terlalu lebar, ya, jadi dia gagal menutup, nah, itu disebut sebagai pattern ductus arteriosus. Bayinya biru, ya, karena kalau sudah lahir dia mendapat darah kotor, maka dia akan mencemari darah bersih yang ada di awal. Lihat ini dia mencemari darah bersih yang ada di awal. Jadi salah satu yang penting pada masa adaptasi adalah penutupan dari ductus arteriosus. Kalau kita mendengar bising kontinu, ya bising kontinu, dan kita lihat darah bayi, warna bayi itu biru, dan kita lihat saturasi bayi itu di bawah 90, atau saturasi beda antara saturasi preduktal dan postduktal itu lebih dari 3, maka kita harus berpikir bahwa bayi ini mengalami gangguan atau kelainan jantung berat dan kita harus rujuk. Ya, kalau di puskesmas sebaiknya dirujuk. Nah, ini adalah ductus venosus, tadi digambarkannya ini ductus venosus. Ductus venosus mengantarkan darah dari plasenta dan kemudian dia akan masuk ke atrium kanan dan kemudian ke ventricle kanan. Ductus venosus membawa darah bersih dari plasenta sehingga atrium dan ventricle kanan sudah berisi darah yang bersih, ya, karena sudah dicuci di plasenta. Syarat berikutnya yang juga penting adalah foramen ovale. Foramen ovale itu Tuhan buat, ya, sedemikian rupa ada di antara atrium kanan dan atrium kiri. Foramen ovale, lubang begitu, ya. Foramen ovale ini harusnya juga ikut menutup saat bayi lahir, tetapi ada kondisi tertentu foramen ovale gagal menutup dan dia disebut sebagai persistent foramen ovale. Ya. Tadi pattern ductus arteriosus, sekarang persistent foramen ovale.
janin ini tidak dikehendaki ya, dan ibunya atau bapaknya yang harusnya bertanggung jawab itu tidak mau bertanggung jawab dan melakukan manipulasi, maka dia akan mengalami gangguan failure to kanalisasi. Jadi kanalisasi pembuatan kanal dari kandung empedu dibuang di duodenum itu mengalami gangguan ya. Jadi tidak ada kanal, tidak. Jadi kuning itu tidak bisa dibuang, zat empedu itu tidak bisa dibuang. Nah ini kita sebut dengan atresia biliar ya. Makanya kelainan kongenital itu banyak terjadi pada anak-anak yang tidak diinginkan karena manipulasi yang dilakukan pada minggu-minggu pertama atau pada 3 bulan pertama, pada trimester pertama kehamilan. Pankreas juga demikian ya. Pankreas itu ya, insulin menghasilkan sekresi insulin dan glukagon mulai pada 10 dan 15 minggu. Nah, oleh karena itu nanti semuanya akan berdampak pada akhir kehidupan. Ini ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan tentang adaptasi urogenital. Adaptasi urogenital itu bayi harus memproduksi urin. Pada hari pertama mungkin cuma 1 kali, pada hari kedua juga mungkin 2-3 kali. Tapi pada hari ketiga kita harus yakin dia sudah memproduksi urin 1-3 mili per kilo per jam. Ya, jadi kalau dia 3 kilo, misalnya dia menghasilkan urin 2 mili ya, per kilo per jam, maka 2 kali 2 kilo ya, kali 24 itu adalah sehari semalam ya. Nah, soalnya bisa berbentuk berbeda ya. Kita misalnya tahu produksi urin itu 1-3 mili. Bayinya misalnya 2 kilo ya, misalnya 2 kilo. Didapatkan kencing ditampung atau bukan ditampung, biasanya kalau bayi ditimbang popoknya, ditimbang. Dalam 1 hari 1 malam produksi urin dilaporkan perawat misalnya 48 mili. Cukup tidak? 48 dalam 1 hari 1 malam 48 mili, berarti 48 bagi 24 bagi 2 berapa datanya? 1. 48 bagi 24 kan 2, dibagi 2 berarti 1. Cukup tidak berarti? Cukup ya? Kan dia 1-3. Itu nanti soalnya analisisnya seperti itu. Kalian harus bisa tahu. Nah, kalau dia kurang dari 1 artinya dia poliuri ya, urinnya sedikit. Kalau dia lebih tinggi oligouri ya. Kalau dia lebih tinggi berarti dia poliuri. Ada hal lain lagi yang harus kita perhatikan. Dia tidak boleh ya buang air kecil lebih dari 24 jam. Harus dia sebagian besar itu buang air kecil dalam 24 jam pertama. Kalau dia buang air kecil dalam 24 jam dia belum buang air kecil, kita harus tanyakan tentang
kita tahu bahwa status imunologi bayi itu masih sangat rendah, walaupun perkembangan imunologinya juga sudah sama dengan orang dewasa, ya, terutama pada bayi 7 bulan. Kondisi sistem imunnya sama, tetapi jumlahnya sedikit, ya, dibanding orang dewasa. Maka kita harus hati-hati, prevention from infection. Kita nggak boleh sembarangan pegang bayinya, karena dia mudah sekali mengalami infeksi. Mencuci tangan itu penting. Adaptasi berikutnya adalah adaptasi temperature, ya, adaptasi suhu. Bayangkan suhu bayi yang baru lahir itu harus beradaptasi dengan cepat ke suhu ruangan. Di dalam rahim bayi itu sekitar 37 derajat Celcius. Di ruangan 26 atau 27 derajat Celcius. Berarti ada gap 10 derajat Celcius, ya, antara sebelumnya dan sekarang. Nah, itu harus kita bantu, ya, supaya dia tidak kehilangan panas dengan cara mungkin pakai plastik, ya. Yang minggu lalu sudah dijelaskan kan sedikit tentang hal ini. Sudah, itu beberapa adaptasi penting yang harus kita observasi ketika bayi mau sementara dalam proses adaptasi. Sekali lagi, ya, jadi kalau